how to speak in front of the audience. Public speaking skill. Bahasa Indonesia apa? Bahkan orang kuliah, orang sastra, orang yang bahasa juga diajarkan seperti itu. Sebuah lambang-lambang atau simbol-simbol yang digunakan untuk saling menyampaikan suatu pesan segala macam, satu orang, dua orang, grup segala macam. Apa itu komunikasi? Adanya timbal balik antara dua orang yang kita ajak bicara. Adanya timbal balik antara dua orang yang kita ajak bicara. Mas Mido? Kenapa penyebabnya? Karena selain masalah faktor mentality, kita nggak bicara mentality lagi ya, karena kita bicara udah kemarin belajar mental, udah belajar motivation. Sekarang kita belajar mengenai komunikasi skill. Jadi kebanyakan kita nggak bisa mengeluarkan kata-kata itu karena kita tidak mampu mendesain kata apa yang ingin kita ucapkan. Job interview ini sebenarnya salah satu pintu gerbang kalau kalian mau bekerja di sebuah perusahaan. Pintu gerbang. Apa? Nama? Pintu gerbang. Kenapa sih kok pintu gerbang? Aku nggak kenal Erika, nggak kenal Putri, nggak kenal Intan, nggak kenal Nales, nggak kenal Icang. Tapi bagaimana dalam waktu 1-2 menit aku mau menjatuhkan pilihan aku ke kalian untuk saya jadikan karyawan di perusahaan saya. Sampai kapanpun kita nggak akan pernah bisa melewati pintu gerbang itu. Jangan salahkan para perusahaan kalau tidak menerima kita, karena kita sendiri tidak bisa meyakinkan. Beda kalau ada kongkalingkong, ada rekomendasi, ada link dan relasi. Even lu nggak menyenangkan, even lu nggak meyakinkan, tapi ada yang bawa. Ya sudah, bawaan A, bawaan B, bawaan C, lain cerita. Mana? Bawah? Bawah. Tetap. 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 Bawah. Bawah. Tetap. 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 Nggak jatuh. Ke atas. Tetap. Ini soal 1 minggu bulan. Dengan catatan lulus lu rutin. Public speaking competition 2018. Eliska, masa SMA Eliska. Oke, terima kasih. Saya di sini akan menggambarkan tentang masa SMA. Masa SMA adalah masa paling terindah bagi kita semua yang tentunya kita sudah merasakan di bangku SMA. Di situ ada kenang-kenangan bersama sahabat, bersama pacar, bersama mantan mungkin. Pokoknya di situ adalah masa-masa remaja paling indah sekali. Saya tidak bisa menggambarkan berapa indahnya masa SMA dan guru-guru juga. Masa SMA adalah masa terindah, bukan juga cuma masa terindah, bahkan di situ ada masa sedih-sedihnya, ada masa cinta-cintanya, ada bapernya. Berhasil 1 menit. Yeay! Mulia Jokowi mulia. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Bapak Jokowi. Bapak Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia yang sebelumnya dia juga menjabat sebagai wali kota daerah Solo. Dan Bapak Jokowi, Usah lihat di sana, udah nggak ada apa-apa di sana. Bapak Jokowi memiliki 3 orang anak. Yang pertama laki-laki, dan kedua laki-laki, dan ketiga perempuan. Yang kemarin tahun lalu sebenarnya sudah menikah dan sekarang kayaknya sudah memiliki anak. Dan Bapak Jokowi memiliki visi misi untuk membangun negara Indonesia lebih baik. Tapi maaf, utang negara kayaknya masih banyak. Jadi saya kurang paham mengenai hutangnya. Terus Bapak Jokowi mengangkat menteri kelautan yang patut kita contoh seperti Ibu Susi Pujiastuti. Dia kalau ada Tepuk tangan buat Mulia. Yeah. Waria Like. Yeay. Ini saya akan menceritakan tentang Waria, yaitu seorang laki-laki yang tidak mensyukuri dengan keadaan yang telah diberikan, dan dia akan berpenampilan seperti wanita, menirukan fashion wanita seperti operasi hidung, dagu, payudara, dan kelamin. Waria bukan hanya di Indonesia, tapi juga ada di Thailand. Kadang waria yang ada di Thailand melebihi kecantikan wanita-wanita yang sudah diberikan kesempurnaan. Waria adalah seorang yang memiliki body sempurna. Dia akan selalu memberikan body
yang sesuai dengan keinginannya dengan mengeluarkan uang yang berjuta-juta dan bermiliar-miliaran. Dan dia lebih suka dengan gaya-gaya wanita, membeli gaun-gaun seperti wanita, sepatu wanita, dan merawat rambutnya seperti wanita lainnya yang ada di Indonesia. Oke, Alis, 1 menit. Andini, anak alay Andini. Terima kasih sebelumnya. Sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana pendapat tentang orang Indonesia tentang anak alay. Anak alay atau biasa disebut anak layangan adalah sebuah Dia terkenal di Indonesia sebagai anak yang sadar kamera, anak yang bersikap berlebihan di lingkungan maupun di luar lingkungannya sendiri. Anak alay juga bukan ada di Indonesia saja. Anak alay juga berada di negara lain, bukan hanya di Indonesia. Contoh ada di Thailand, Vietnam, Filipina, dan saya rasa semua anak alay ada di setiap negara, namun julukannya yang berbeda. Anak alay juga biasa bersikap berlebihan sampai menimbulkan sikap yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan. Tetapi anak alay juga mempunyai dampak yang positif. Misalkan mereka adalah anak yang ceria, aktif, dan Andini berhasil, teman-teman. mabok mimpi. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mabok. Mungkin di sini udah nggak asing lagi ya kalau mabok-mabokan mau di desa maupun di kota. Apalagi di kota-kota besar ada tempat-tempatnya seperti venue, Alexis, kayak begitu-begitu. Mabok ini adalah ketidaksadaran diri, atau biasanya orang-orang ini biasanya mabok itu karena ada suatu masalah. Mungkin mereka berpikir kalau misalnya dengan mabok itu bisa menyelesaikan masalah, bisa lupa. Tapi dampak akhirnya apa? Nanti kita bisa lupa kita ada tidur di mana, terus di bawah siapa, kita nggak sadar. Jadi buat teman-teman sekalian, jangan pernah mabok-mabokan. Apalagi kalau cewek sendirian ya. Kalau menurut saya sebegitu, soalnya teman-teman saya banyak yang terjerumus kalau misalnya mereka punya masalah larinya ke mabok, larinya ke bar, ke klub, clubbing, dugem. GBT 1 menit. Afifah, pengangguran Afifah. Selamat sore semuanya teman-teman. Saya akan menjelaskan tentang definisi pengangguran. Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Kenapa mereka menjadi pengangguran? Karena mereka itu kurang mencari ilmu, mungkin sempitnya lapangan pekerjaan di negara kita, karena sudah banyak yang dari luar negeri sudah datang ke Indonesia untuk bekerja, dan kurangnya juga wawasan untuk pergi ke luar sana mencari pekerjaan, mencari pengalaman untuk memataskan diri untuk menjadi pekerjaan dan tidak menjadi pengangguran. Pengangguran biasanya didominasi di desa, karena di desa itu orang desa biasanya anaknya tidak sekolah, tidak diperbolehkan untuk bersekolah tinggi-tinggi, karena di desa itu pemikirannya hanya ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya kamu juga kayak gini juga gitu. Pengangguran biasanya didominasi oleh anak-anak yang malas. Afifah 1 menit. Pramugari Nadia. Oke, terima kasih atas waktunya. Menurut saya pramugari adalah profesi dalam bidang pelayanan. Pelayanan seperti apa? Ketika ada penumpang di kabin, di dalam kabin, dan mengalami ketika tiba-tiba sakit atau shock dan atau penumpang tersebut memiliki fobia dan tiba-tiba dia shock, maka pramugarilah yang menolongnya. Dan selain itu, tugas pramugari yang terpenting adalah memberikan safety, keamanan untuk para penumpang di dalam kabin. Pada saat emergensi datang, maka pramugarilah yang turun untuk mengamankan agar semua penumpang keluar. Berhasil 1 menit.
Intan. K-pop Intan. Semuanya, saya akan sedikit bercerita mengenai K-pop. K-pop adalah K-pop atau Korean pop itu adalah sebuah gaya musik baru yang berasal dari negeri Korea Selatan. K-pop sendiri berbeda dengan musik pop yang ada di barat maupun di Indonesia. Dan K-pop itu memiliki ciri khas, diantaranya artis-artisnya yang lucu, cute, image seksi atau dan stylenya yang juga makin dilirik oleh dunia di seluruh dunia. K-pop itu menurut saya memiliki dampak negatif dan positif. Dampak negatifnya apa sih? Seseorang yang menyukai K-pop biasanya mereka lebih kreatif, terus lebih berwawasan luas juga karena mereka bisa tahu budaya-budaya yang ada di Korea. Terus dampak negatifnya itu terkadang mereka suka bersikap berlebihan. Intan berhasil. 1 menit. Korupsi Nana. Saya akan sedikit menjelaskan tentang korupsi. Korupsi menurut saya adalah salah satu kejahatan yang merugikan warga negara, merugikan negara. Korupsi biasanya dilakukan oleh anggota pemerintahan, anggota legislatif. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kasus korupsi terbesar di wilayah Asia. Faktor dari korupsi adalah karena ketidakkuatan iman para pejabat, karena mereka tergiur dengan harta yang banyak, walaupun harta itu adalah harta yang seharusnya diberikan untuk warga negara Indonesia dan untuk memajukan Indonesia. Menurut saya Indonesia harus menghapuskan hukum yang melindungi. Berhasil Ana, 1 menit. Lina, operasi plastik Lina. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memilih operasi plastik, di mana saya akan menjelaskan yaitu operasi plastik. Operasi plastik yaitu sesuatu ketidakpuasan kita terhadap diri kita yang ingin merubah atau memperbaiki organ tubuh kita, baik itu kurang bagus atau bagaimana. Dan di era ini semakin modernnya alat-alat kedokteran, semakin bagus juga hasilnya. Tapi kebanyakan orang tidak menilai masa yang akan datang bahwa operasi plastik juga memiliki efek yang sangat berat. Contohnya seperti artis Indonesia yaitu Po Eli, dia juga sudah melakukan operasi plastik yang begitu banyak treatmentnya, akhirnya wajahnya rusak. Dan di era ini operasi plastik sangat terkenal di Korea Selatan. Contohnya Sermenda berhasil. Monica. Facebook Monica. Selamat sore teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan tentang Facebook. Facebook adalah sebuah aplikasi yang dikeluarkan oleh Google pada era tahun 2000-an. Facebook memiliki dampak negatif maupun positif. Memiliki dampak positif yaitu saat kita bermain Facebook, orang yang dulunya jauh berjauhan kini semakin dekat. Dan dampak negatifnya banyak penipuan dan banyak hal-hal negatif yang terjadi oleh Facebook sendiri. Misalnya penipuan online, pembelian online, semacam itu. Jadi marilah kita, anak-anak muda sekarang ini, menggunakan Facebook dengan baik dan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Oh, sampai bilang terima kasih terus. Belum 1 menit. Jadi kita harus menggunakan Facebook dengan baik. Sekiranya kita mungkin menggunakan Facebook lebih baik itu, misalnya kita melakukan perdagangan. Monica, 1 menit. Putri Julia Perez Putri. Terima kasih teman-teman, selamat sore semuanya. Saya di sini akan menjelaskan pengetahuan saya sedikit tentang Julia Perez. Julia Perez wanita yang cantik, bodinya seksi. Terus dia mempunyai ayah seorang pesepak bola.
dan ibunya yang sangat sabar, mempunyai 3 orang saudara, perempuan semuanya. Dia mempunyai pacar orang Argentina, pesepak bola juga. Tapi kita tidak boleh meniru sifat dari Julia Perez karena dia sering dimanfaatkan sama laki-laki. Bahasa kasarnya diparentin. Terus tidak boleh meniru kelakuan Julia Perez juga tentang dia sering ikut film-film porno. Tapi kita harus tapi Julia Perez juga mempunyai sifat yang positif juga. Dia sering membantu teman-temannya, persahabatnya sangat baik. Oke, 1 menit. Cinta segitiga, Nita. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang cinta segitiga. Apakah kalian tahu cinta segitiga itu apa? Ya, tahu. Enggak tahu. Aku cinta dia cinta. Cinta segitiga itu, definisi cinta segitiga, kalian pasti tahu kan segitiga itu? Ya, Tahu apa itu? Cinta segitiga itu kan seperti ini. Jadi cinta segitiga itu seperti ini. Jadi diibaratkan kita itu berada di tengah, kita bingung memilih antara si A atau si B. Cinta segitiga itu membuat kita harus benar-benar berpikir keras, membuat kita susah makan, susah tidur, karena kita harus memilih mana yang terbaik buat kita. Namun jika kita menjadi orang yang masa bodoh, ya kita bisa memilih kedua cinta tersebut. Namun jika kita tidak mempunyai hati, kita akan memilih satu di antara 2 tersebut. 1 menit, Tita. Berhasil. Selesai. Good afternoon everyone. Terima kasih banyak. Selamat istirahat.